Di WA pagi-pagi, Beb, ya kita jalan-jalan yuk. Kemana? Ke puncak. Asik. Kita berangkat minggu pagi ya, naik motor aja berdua, gandengan, boncengan, ya kan? Semakin naik ke puncak semakin dingin, gendongannya makin kuat. Padahal hari Minggu dia harus gereja, berhala, ya kan? Jadi segala sesuatu yang membuat saudara jauh dari Tuhan itu namanya berhala. Pekerjaanmu kalau itu membuat engkau jauh dari Tuhan itu juga berhala. Kita lebih mementingkan pekerjaan daripada persekutuan, daripada ibadah dengan Tuhan, itu berhala. Maka itu tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu saudara, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus supaya kedagingan kita bisa dilepaskan, sehingga orang yang hidup di dalam Roh Kudus, firman Tuhan katakan di Roma 8 ayat 8, dia berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan orang yang hidup di dalam kedagingan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara tahu arti berkenan enggak? Berkenan itu diakui. Berkenan itu diterima. Banyak orang Kristen seolah-olah dia berkenan padahal enggak. Ya. Seperti kalau saudara ketemu saya di jalan, contoh. Saudara kenal saya. Saudara panggil, "Wow, Pak Enos." Tapi saya nggak berkenan, saya lewat aja tuh. Seolah-olah dia kenal saya, seolah-olah dia tahu saya, tapi saya tidak menerima dia. Ah itu. Tapi saya tidak mau bertemu dengan dia. Ah itu. Jangan sampai saudara menjadi orang yang tidak berkenan karena perbuatanmu masih berada di dalam kedagingan. Hari ini waktunya Roh Kudus mengambil alih itu, saudara. Jangan tunggu besok, jangan tunggu bulan depan, jangan tunggu tahun depan, jangan. Siapa tahu tahun depan saudara sudah dipanggil Tuhan, tidak punya kesempatan untuk bertobat. Yang ketiga, kenapa kita butuh Roh Kudus? Supaya kita bisa melewati setiap tantangan kehidupan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, sebelum kalian pergi melayani, kalian harus berdoa, berkumpul, bersehati, menantikan Roh Tuhan dicurahkan. Selama 10 hari murid-muridnya berdoa, dan di hari Pentakosta mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena Yesus tahu untuk melayani Tuhan di dunia ini butuh tantangan. Untuk ikut Yesus di dunia ini butuh tantangan. Tantangan itu bisa berasal dari mana saja, dari keluarga, dari jemaat di gereja, bahkan dari orang di luar sana, butuh tantangan. Oleh sebab itu Yesus sadar, Yesus mengerti bahwa kita butuh penolong, yaitu Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kuasa seperti yang dimiliki oleh Yesus. Sehingga saudara, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu juga dapat dilakukan oleh manusia, itu juga dapat dilakukan oleh kita ketika Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Itu sebabnya kenapa banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan orang yang sakit, dapat mengusir setan, dapat memulihkan orang yang terbelenggu, itu karena pekerjaan dari Roh Kudus yang ada di dalam hidup mereka. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan ketika mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka siap pergi melayani. Buktinya adalah saudara, ketika hari Pentakosta, Petrus berkhotbah kurang lebih 3 jam, tetapi 3.000 orang bertobat dan minta dibaptis. Itu karya pekerjaan dari Roh Kudus. Ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, kita bisa melewati semua tantangan di dalam kehidupan kita, sehingga iman kita tetap setia, hidup kita tetap berada di dalam jalannya Tuhan. Kita dapat semakin berada di dalam kebenarannya Tuhan.
Hari ini kita butuh Roh Kudus. Iman tanpa Roh Kudus seperti orang yang percaya tapi tidak punya kekuatan. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kudus dicurahkan karena dia memiliki kuasa. Kuasa di dalam terjemahan aslinya adalah dunamos. Dunamos itu saudara artinya adalah ledakan. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup murid-muridnya, Tuhan berikan kuasa untuk melakukan sebuah ledakan. Ledakan itu saudara, kalau saudara pernah melihat sebuah ledakan, misalkan ada bom, itu akan mempengaruhi daerah-daerah di sekitar. Apalagi kalau itu ledakannya besar yang dahsyat, seperti contoh ledakan dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Ledakan bom nuklir itu sampai sekarang masih berpengaruh di daerah itu. Bahkan di dua kota itu jadi kota mati karena tidak bisa dilakukan apapun. Berpengaruh kepada orang lain dan sekitar. Dan Tuhan ingin saudara Roh Kudus membawa ledakan di dalam hidup saudara. Saudara bisa berpengaruh kepada orang banyak. Saudara bisa menyatakan kuasa, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa berdoa orang sakit, bisa mengusir setan, bisa melayani Tuhan dengan kuasa dan karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang siap melayani dengan karunia dari Tuhan. Amin. Jadi hari ini kita rindu supaya setiap kita yang ada di tempat ini kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Yang berikan Roh Kudus-Nya, kekuatan dan penolong suami.
kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami butuh kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami. Roh Kudus yang akan mengubahkan hidupmu untuk meninggalkan segala dosa-mu saat ini. Dia akan mengubahkan hidup saudara untuk melepaskan segala kedaginganmu saat ini. Dan dia akan selalu menolong melewati setiap tantangan kehidupanmu, sehingga imanmu tidak goyah, sehingga imanmu tidak berlari dari Yesus. Tapi hari ini Dia Allah yang berkuasa. Dia akan membantu saudara. Dia akan memulihkan. Dia akan mengubahkan hidupmu sehingga kau berkenan di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan buat setiap firman. Dalam firman berkati dan membuatkan setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Amin. Dalam memberikan yang terbaik buat Tuhan, Saudara Listen mau kita di dalam doa bersama. Ya Bapak kita berdoa, terima kasih Bapak Ibu Bapak hari ini sudah kami bersama karena kebaikan-Mu dan atas berkat Tuhan berterlanjang Tuhan memberikan berkat-berkat ini Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan berkatilah yang datang memberikan kepada Tuhan berkat dan Tuhan adalah firman ini Tuhan menuntun dan tokohkan kehidupan kami. Terima kasih banyak di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Sambil kita memberi kita akan pujian Allah sanggup. Haleluya. Mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi sedang jemaat saya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan pujian di waktu yang tak selalu Tuhan menjawab doa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kamu yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus mengangkat lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Tuhan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa. Kami yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Terima kasih Tuhan kalau sudah berada di akhir ibadah kami. Hanya Tuhan berkati seluruh jemaat yang sudah hadir tepat ini Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan yang sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berbeban berat Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, jalan keluar di dalam setiap pergumulan mereka. Mereka yang masih jauh dari Tuhan, Tuhan pulihkan mereka. Tuhan ubahkan mereka supaya kembali kepada jalan yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga para anak-anak-Mu, hamba-Mu yang sudah melayani. Kiranya Tuhan semakin tambahkan karunia dan talenta dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Maka saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya berkat, kasih anugerah dan karunia dari Tuhan turun di dalam kehidupanmu. Tuhan akan memberkati keluargamu, orang tuamu, pasanganmu, anak-anak, bahkan cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang berkati dalam pendidikan dan studimu, Tuhan berkati dalam pekerjaanmu, dalam segala usahamu. Tuhan yang membuatnya berhasil. Tuhan pakai kau semakin naik bukan semakin turun. Tuhan jadikan kau kepala bukan menjadi ekor, bukan menjadi terang, menjadi berkat, menjadi dampak bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupmu. Maka terimalah berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan memberkati hidupmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya engkau berkati.